Kebohongan sebuah keselamatan semu. Renungan diinspirasi dari bacaan Injil Matius bab 28 ayat 8 sampai 15. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan kukatakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah Injil Tuhan. Injil hari ini bercerita tentang kebangkitan Yesus yang adalah sebuah kebenaran dan dusta mahkamah agama yang adalah sebuah kebohongan. Cerita ini bertujuan untuk menggambarkan karakter manusia ketika menghadapi peristiwa yang dilematis antara menghidupi iman untuk keselamatan Kristiani yang kekal atau kebohongan untuk keselamatan duniawi yang semu. Cerita diawali dengan Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi menengok kubur Yesus. Mereka melihat batu penutup terguling lalu bertemu dengan malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan meminta mereka memberitahukannya kepada murid-murid Yesus bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Pada perjalanan kembali tiba-tiba mereka berjumpa Yesus yang telah bangkit, yang menimbulkan rasa sukacita. Atas dasar iman yang hidup, Maria Magdalena menjadi saksi dari sebuah kebenaran. Di lain pihak, para imam dan tua-tua Yahudi yang bekerja di mahkamah agama bersikap lain tentang informasi Yesus sudah tidak ada dalam kubur lagi. Demi keamanan mereka, memberi sejumlah uang kepada para serdadu penjaga makam agar mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencurinya ketika mereka sedang tidur. Tindakan para imam kepala yang melakukan kebohongan di atas mengingatkan penulis kepada pengalaman ketika masih aktif sebagai pemimpin sebuah proyek. Proyek bantuan ini dibiayai dari pinjaman bank asing. Saat itu penulis menghadapi dilema, yaitu melaksanakan tender sesuai prosedur atau penunjukan langsung. Pelaksanaan tender butuh waktu beberapa bulan yang memungkinkan dibatalkannya proyek tersebut. Sedangkan penunjukan langsung pasti lebih cepat. Penulis akhirnya melakukan penunjukan langsung karena memikirkan proyek itu harus terlaksana demi kepentingan masyarakat banyak. Suatu hari ada auditor datang memeriksa pelaksanaan proyek. Auditor ini menemukan penunjukan langsung
yang tidak sesuai prosedur. Penulis akhirnya memberikan sejumlah uang kepada auditor agar menutup kasus penunjukan langsung itu. Ketika kita menghadapi segala sesuatu yang dilematis di antara pilihan dengan rumus Allah atau rumus manusia, kita perlu membuka hati dan mengandalkan Tuhan. Roh Kudus akan menuntun kita kepada pilihan yang benar. Pilihan saya yang salah di awal tanpa tender akhirnya membuat saya melakukan pilihan salah kedua kalinya dengan memberi suap. Doa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami sadar sebagai yang lemah dan rapuh ketika menghadapi segala sesuatu yang dilematis. Kami percaya kuasa-Mu atas diriku. Ajarlah untuk senantiasa terbuka dan mengandalkan kepadamu. Dengan disertai dan dituntun Roh Kudus, niscaya kami mampu memutuskan sebuah pilihan seturut kehendak-Mu. Amin.